Halo gengs, jadi di vlog kali ini gue bakal kasih tahu kalian sedikit informasi atau fakta-fakta menarik lainnya seputar kota Zagreb, Kroasia ini. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus vlog ini ya. Nah gengs, jadi kota Zagreb itu adalah ibu kotanya negara Kroasia. Nah, terletak di wilayah utara tengah negara itu, Zagreb adalah salah satu kota tertua di Eropa loh. Dan nama kota ini pertama kali ditulis dalam piagam dari tahun 1134 sebagai Zagrabiensem Episkopatum, tetapi kota ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun lamanya. Nah, bagaimana sih kira-kira Zagreb mendapatkan namanya? Yaudah gengs, langsung aja kita explore kotanya ya. Sekalian gue tunjukin beberapa tempat bersejarah di kota ini. Oke gengs, sekarang kita mau bawa kalian keliling salah satu pasar yang ada di pusat kota Zagreb ini. Dan asal kalian tahu gengs, pasar ini bukan sembarang pasar, karena pasar ini adalah lokasi tempat kerjanya salah satu pemain Kroasia, pemain bola Kroasia, yaitu namanya Guardiol. Nah, bapaknya Guardiol ini kerjanya itu jualan ikan di pasar ini gengs. Salut banget gak sih, walaupun anaknya udah sukses di karir sepak bolanya, tapi bapaknya masih tetap berjualan di pasar ikan ini gengs. Dan pasti beberapa dari kalian udah gak asing lagi nih sama negara Kroasia sendiri. Karena negara kecil ini tuh yang bikin gue salut, mereka itu membuktikan prestasinya di cabang bola dunia dari mulai ada di posisi ketiga di tahun 1998, posisi kedua di tahun 2018, dan sekarang posisi ketiga di tahun 2022. Padahal negaranya aja tuh baru merdeka diakuin secara internasional itu di tahun 1992 gengs. Tapi nggak lama setelah itu udah bisa dudukin posisi ketiga di ajang sepak bola di tahun 98. Yang dimana itu pertama kali mereka ikut serta. Hebat banget ya. Ini jalan utama buat orang-orang anak-anak muda hangout atau makan di sini atau sekedar ngopi di sini. Ini areanya. Jadi banyak restoran, banyak kafe. Bagus areanya. Ya buat muda-mudi pada nongkrong. Banyak yang lagi direnovasi karena abis gempa ya. Belakangan ini beberapa kali dilanda gempa. Jadinya banyak bangunan yang direnovasi karena ada kerusakan dari gempa sebelumnya. Anak sekolahan ini nih pada pulang sekolah kali ya. Nah gengs, jadi itu pada tahun 1880 ada gempa bumi berkekuatan 6,3 yang melanda kota Zagreb. Dan meskipun hanya menewaskan 1 orang dari kejadian gempa bumi ini, tapi dikatakan gempa bumi ini menjadi momen terdahsyat dan bahkan disebut-sebut itu sebagai gempa bumi terbesar di kota Zagreb. Selama beberapa dekade, salah satu arsitek di sana itu udah menghabiskan seluruh waktunya untuk merekonstruksi 30 gereja di sekitar kota. Nah, salah satunya nih, gereja ini lagi direnovasi juga karena dari gempa kemarin.
Oke gengs, jadi ini adalah salah satu instalasi seni yang bernama The Grounded Sun, atau dalam bahasa Indonesianya itu berarti tata surya beralas di kota Zagreb, yang merupakan replika tata surya bumi. Yang paling menarik dari instalasi ini adalah bahwa matahari dan planet-planet ini dipahat dan diposisikan dalam kaitannya satu sama lain untuk skala sesuai dengan tata surya. Gengs, kalian pernah nggak sih menangin sesuatu berkali-kali berturut-turut sampai kalian itu tuh nggak diizinin lagi buat bersaing? Nah, gue nggak pernah, tapi Zagreb pernah. Nah, jadi gengs, setiap tahunnya tuh Kroasia selalu menyelenggarakan pengalaman negeri ajaib musim dingin di seluruh kota bagi penduduk lokal maupun turis untuk ikut serta dalam Advent untuk Natal. Nah, acara besar ini tuh mencakup 25 pasar Natal individu yang tersebar di seluruh kota, masing-masing dengan tema, dekorasi, permainan, dan suasana uniknya sendiri. Dan sebagai bukti skala kemegahan, kesuksesan, keseluruhan Advent untuk Natal, acara Zagreb telah memenangkan beberapa penghargaan. Terutama itu dinamai Pasar Natal Terbaik oleh Destinasi Terbaik Eropa selama 3 tahun berturut-turut, dari tahun 2016 sampai 2018. Tapi setelah itu mereka nggak bisa menang lagi karena persaingan global memungkinkan kota tertentu cuma menang sebanyak 3 kali, gengs, gila ya. Jadi katanya ini tempat es krim terkenal di sini karena udah lama, sejak tahun 1977, which is lebih tua daripada umurnya Zenith. Ini gue pesen gelato yang mangga, itu Zenith blueberry sama coklat, dan ini tempatnya. Nah, selanjutnya kita mau bawa kalian masuk ke terowongan ini, gengs. Jadi ini kota terowongan. Fitur unik lain dari kota Zagreb adalah jaringan terowongan pejalan kaki yang terletak di bawah lingkungan bridge yang bersejarah. Nah, karena lokasinya, terowongan utama dikenal sebagai terowongan bridge dan membentang sepanjang 1150 kaki atau 350 meter. Nah, ini juga memiliki aula tengah dan terhubung kedua terowongan lainnya. Jadi, jaringan terowongan ini tuh awalnya dibangun sebagai tempat perlindungan bom selama Perang Dunia II. Tapi sejak itu telah digunakan kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, terowongan ini berfungsi sebagai tempat rave, acara budaya, dan tempat wisata. Kayak yang kalian lihat sekarang nih ya, ini tuh ada hiasan-hiasan kayak semacam art gitu, gengs, dan ada musiknya, keren banget ya. Oke gengs, jadi katanya ini di area ini tuh sebelumnya tuh orang-orang lokalnya itu mereka tuh saling bermusuhan dan berantem satu sama lain, dan bahkan tuh sebelum jadi kota Zagreb ini dulunya itu jembatan. Nah, jembatan itu namanya Bloody Bridge. Kenapa dinamain Bloody Bridge? Karena banyak blood, banyak darah dari pertengkaran mereka, karena mereka rival kan, musuhan dulunya gitu. Dan padahal itu mereka sama-sama orang sini juga, orang lokal juga, tapi mereka satu sama lain saling bermusuhan sampai akhirnya menyebabkan pertengkaran dan ya kayak bertengkar lah, berantem gitu. Jadi itu dulunya tuh karena mereka saling bertengkar, dan ini tuh dulu belum jadi kota Zagreb ya, dulu tuh masih kota-kota yang beda. Jadi sebelah sini kotanya beda, sebelah sini kotanya beda. Nah, jadi kedua kota ini tuh mereka tuh ada di antara jembatan, gengs. Jembatannya itu namanya Bloody Bridge. Kenapa namanya Bloody Bridge? Karena dari pertengkaran itu menghasilkan banyaknya darah ada di mana-mana. Jadi kiri kanan itu tuh kota yang beda, bukan kota Zagreb. Setelah pertengkaran itu barulah jadi namanya kota Zagreb. Dan sekarang udah nggak ada lagi jembatannya, gengs. Udah jadi kayak gini sekarang di satu kota gitu. Jadi mereka udah bergabung. Jadi ada cerita di balik dasi ini ya, lambang dasi ini. So gengs, pada abad ke-17, tepatnya pada masa pemerintahan King Louis dari Prancis, King Louis ke-14. Jadi pada masa pemerintahan si King Louis ini, dia itu pernah sewa tentara atau kesatria dari Kroasia untuk datang ke Paris untuk bantu mereka untuk perang lah ya, untuk berantem gitu, untuk perang. Nah, saat itu orang-orang Kroasia dia make kayak sapu tangan kayak gini nih, kayak gambar itu. Terus yang mereka pakai itu tuh bikin orang-orang Prancis tertarik, dan orang Prancis nanya, itu apa yang ada di leher kalian pakai apa?
Terus dijawab sama orang-orang Kroasia, oh ini namanya Kravata. Kravata itu artinya orang dari Kroasia. Jadi sampai sekarang dinamakanlah dasi ini Kravata karena asal usulnya ya dari itu, gitu guys. Oke guys, jadi gue mau ngejelasin sedikit tentang arti dari nama kota Zagreb sendiri. Jadi tuh ada semacam legenda cerita rakyat pada saat itu. Di abad awal ke-14, pada saat itu ada orang lokal, laki-laki orang lokal yang menggali sumur dengan ajaibnya itu tuh keluar air gitu. Padahal saat itu lagi kekeringan ya kan, tapi dengan ajaibnya keluar air dari sini. Dan pada saat itu legenda lain mengatakan ada seorang gubernur kota yang minta tolong sama gadis di sini namanya Manda buat ngambilin air di sini karena dia aus kan, mau minum kan. Terus diambilin lah sama si Manda, di Grab gitu, diambil. Nah, kata mengambil itu tuh artinya Zagreb. Jadi kata Zagreb itu diambil dari kata mengambil, makanya dinamain kota Zagreb sampai saat ini gitu. Karena asal usulnya itu dari si Manda ngambil air dan penggalian sumur di saat kekeringan gitulah. Terus juga ada tradisi nyata ya, tradisi dari orang-orang sini, kebiasaan mahasiswa, anak-anak sekolah di sini, selesai mereka lulusan kan, tepat itu kan musim panas, dan saat itu tuh setelah mereka lulusan mereka lompat ke dalam air itu tradisinya. Nanti baru setelah itu mereka jalan ke tempat tujuan mereka selama 1 jam lah kira-kira. Jadi sebelum jalan itu mereka kesini dulu lompat buat main-main airnya. Tradisinya kayak gitu sih katanya. Neyse öyle yapayım bari. Oh, okay. Dan saat ini, Zagreb adalah kota terbesar di Kroasia dan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan budaya kota. Laporan sensus tahun 2021 memperkirakan ada 800.000 orang yang tinggal di kota tersebut. Ini setara dengan 1/4 dari populasi negara itu. Dan Nikola Tesla lahir di negara ini loh. Kereta gantung, beli tiketnya di sini. Terus ini kereta gantungnya. Nah jadi gengs, kereta gantung ini tuh adalah kereta gantung terpendek di dunia. Awalnya dibangun pada tahun 1893, kereta gantung Zagreb adalah salah satu bentuk transportasi umum terpendek dan digerakkan oleh kabel terpendek di dunia. Kenapa disebut terpendek? Karena kereta gantung ini tuh cuma mengangkut penumpang dengan jarak sangat jauhnya itu sekitar 66 meter atau 217 kaki yang setara dengan sekitar 90 detik perjalanan dari kota bawah ke kota atas. Kereta gantung ini juga jadi salah satu tempat wisata yang paling populer di kota Zagreb. Tiketnya sendiri itu cukup murah gengs, karena cuma dikenain biaya 5 kuna atau setara di rupiahnya itu kurang lebih 11.000. Dan saat kalian mencapai puncak, kalian tuh bakal dikasih lihat pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi sayangnya ini kita malam-malam gengs, jadinya pemandangan cantik di kotanya kurang begitu jelas ya karena gelap. Kalau mau kesini harusnya pas lagi terang benderang. Short, pendek. Easiest money ever, right? Cuma Easiest 1 money ever. menit. Not even 1 minute. Ya, nggak nyampe 1 menit. Jadi nyampe pendek. You can see the view from the other side.
ya geng, sebenarnya itu ada salah satu tempat wisata menarik di kota Zagreb ini yang sayangnya di kesempatan kali ini kita nggak bisa tunjukin ke kalian gimana kira-kira penampakannya, karena seperti yang kalian tahu gue lagi hamil, terus udah agak susah gitu jalannya. Terus juga kebetulan suasananya tuh di kota Zagreb ini lagi winter dan gelap terus gengs. Jadi kita nggak ada kesempatan buat nunjukin kalian tempat wisata ini. Tapi sedikit gue jelasin ke kalian aja ya soal tempat ini. Jadi ada salah satu tempat yang ada berisi meriam, atau kalian tahu kan alat tempur pada zaman dulu buat dibom gitu, meriam. Namanya Meriam Bridge. Nah, kalau kalian naik kereta kabel yang tadi tuh, yang terpendek itu, kalian tuh mungkin bakalan bisa dengar suara dari Meriam Bridge-nya sendiri, karena setiap siang hari ada meriam kosong ditembakin itu dari jendela di menara Lord's Church yang berdiri tepat di belakang kereta gantung Zagreb. Sebagian besar meriam telah memberikan isyarat tengah hari kepada orang-orang selama lebih dari 140 tahun. Namun, tradisi lama ini terhenti setelah gempa mengguncang kota dan penduduknya hingga ke intinya. Setelah gempa bumi, warga menemukan ledakan keras dan getaran berikutnya sebagai pengingat traumatis akan teror dan kehancuran akibat gempa. Nah, untungnya pada Februari 2022, tradisi ini tuh dihidupin lagi, dan penembakan meriam setiap hari dapat dinikmati oleh turis dan penduduk lokal di siang hari. Jadi kalau kalian mau ke tempat meriam ini, datangnya jangan telat geng, bener-bener harus siang, tengah siang teng, buat ngedengerin ledakan dari si meriamnya sendiri. Sayang banget ya gengs, gue gak bisa nunjukin ke kalian tempat wisata meriamnya ini. Next mungkin ya gengs. Zagreb di malam hari, cantik banyak lampu-lampu kota. Oke gengs, makasih banyak udah ngikutin vlog trip di kota Zagreb kali ini, dan makasih juga udah nyimak kisah fakta menarik tentang kota Zagreb ini, dan sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Bye bye. I love you. I love you. I love you. I love you.